Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Hasibuan, STRKAP MKAP, dosen program studi kebidanan, program sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Al-Faroihan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan kode mata kuliah BD 3315. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 4, yaitu yang terdiri dari 2 SKS teori serta 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam serta keterampilan yang praktis kepada mahasiswa mengenai asuhan kebidanan kehamilan melalui pendekatan teori dan praktik yang relevan dengan perkembangan standar profesi serta kebutuhan di layanan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini meliputi mampu melakukan asuhan kebidanan kehamilan, mampu mengidentifikasi kelainan ataupun komplikasi selama masa kehamilan, serta mampu melakukan upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kebidanan. Metode pembelajaran yang diterapkan mengedepankan interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan melalui tatap muka dan presentasi interaktif, small group discussions ataupun SGD, studi kasus, praktikum di laboratorium, dan seluruh proses pembelajaran dilengkapi dengan sesi tanya jawab serta refleksi pada akhir perkuliahan. Adapun sistem penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas, tugas mandiri maupun praktik, ujian praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tayangan video proses pembelajaran interaktif pada mata kuliah ini dengan materi anatomi fisiologi pada ibu hamil. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maksimal untuk menjelaskannya. Sesuai dengan pengetahuan kami. Apabila ada yang salah, mohon dibantu teman-teman. Baiklah, yang pertama anatomi panggul. Panggul itu terdiri dari bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras itu yang terbentuk oleh tulang, dan bagian lunak itu terbentuk oleh otot dan ligamentum. Lalu panggul itu terdiri dari dua bagian, ada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor itu yang pertama, selanjutnya tulang panggul terdiri dari 4 Pelvis tulang. mayor apa fungsinya? Untuk menopang isi baru. Kalau pelvis minor fungsinya apa? tempat bagian dalam panggul, tulang panggul. Tempat genitalia sama proses Persalinan. untuk menjaga. Terus Lalu tulang panggul terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 osteoid, 1 osacrum, mana yang satu? Belum dua osteoid, osacrum, dan 4 coccygeus. Kalau ibu kamu gimana itu? Ibu, saya lanjut. Panggul terdiri dari 4 tulang, 2 osteoid, 1 osacrum, dan paling ujung coccygeus atau tulang ekor. Osteoid terdiri dari ilium, isium, os ilium akan dilanjutkan oleh teman saya. Os ilium, spina iliaca anterior superior. Bagian yang tebal disebut dengan spina iliaca. Bagian yang menonjol disebut dengan spina iliaca anterior superior. Bagian yang menonjol kedua spina iliaca anterior superior. Di bagian belakang spina iliaca posterior inferior. Di bagian bawah spina iliaca posterior superior. Jadi itu inferior. Selanjutnya ostisium. Bagian yang belakang ini ostisium adalah ibu yang di bagian bawah Ibu apa? Apa sisinya? Sisura estetika maya. Sisi itu apa? Tulang yang Tulang dulu. Kalau ilium tulang. ini tulang apa? Kita lihat di osteoid tulang. Tulang apa? Coccygeus. Tulang ekor. Satu.
Berguling yang disebut dengan krista sakralis, di mana selanjutnya tulang sacrum ini berhubungan dengan tulang 15 tulang punggung, yang ini 15 tulang punggung, di mana tulang yang menonjol ini disebut dengan romotorium. Selanjutnya os koksigis dilanjutkan oleh teman saya. Bagian itu segitiga terbalik. Mana itu jelas? Kamu pegang. Terbentuk segitiga terbalik. Terus tiga sisi.
dan proses pembelajaran ini yang disusun sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ataupun PDD UKTPT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Besar harapan saya video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan dan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.